Duel panas di putaran kedua Final Four Proliga 2026 kembali menghadirkan drama luar biasa saat Jakarta Pertamina Enduro berhadapan dengan Jakarta Electric PLN. Laga berlangsung menegangkan hingga 5 set dan berakhir dengan kemenangan dramatis 3-2 untuk tim yang diperkuat Megawati Hangestri. Pertandingan ini bukan hanya soal skor, tetapi juga tentang betapa dahsyatnya performa Megawati yang kembali menjadi pusat perhatian. Spike kerasnya berkali-kali membuat lini pertahanan elektrik PLN goyah, memaksa lawan bekerja ekstra sepanjang laga. Setelah pertandingan, outside hitter andalan elektrik PLN, Neriman Osoy, mengakui langsung kehebatan Mega. Pemain berpengalaman asal Turki itu mengungkapkan bahwa kekuatan serangan Mega benar-benar di luar ekspektasi. Kami sudah tahu Megawati pemain berbahaya, tapi merasakan langsung spike-nya di lapangan itu beda. Keras, tajam, dan sulit ditebak. Ada momen ketika saya dan Karabajema benar-benar harus menahan nafas setiap kali dia mengambil ancang-ancang. Osoy menyebut pertandingan berjalan sangat intens. Menurutnya, elektrik PLN sebenarnya sudah menyiapkan strategi khusus untuk meredam serangan Megawati. Namun, eksekusinya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Berkali-kali blok rapat yang mereka bangun masih mampu ditembus oleh spike tajam Mega. Rasanya seperti menghadapi badai. Dia tidak hanya mengandalkan tenaga, tapi juga kecerdasan dalam memilih timing dan arah serangan. Itu yang membuatnya sulit dihentikan, lanjut Osoy. Pertandingan tersebut menjadi bukti bagaimana kombinasi ketenangan, kekuatan, dan kecerdasan bermain Megawati mampu mengubah jalannya pertandingan. Setiap kali elektrik PLN berusaha bangkit, Megawati kembali hadir sebagai pembeda dengan pukulan-pukulan keras yang mematahkan momentum lawan. Laga 5 set ini menjadi salah satu pertandingan paling intens di fase Final Four. Kedua tim sama-sama menunjukkan mentalitas tinggi. Namun, ketajaman serangan dan konsistensi permainan Jakarta Pertamina Enduro membuat mereka keluar sebagai pemenang. Bagi Osoy, pertandingan ini menjadi pengingat keras tentang level kompetisi yang semakin meningkat. Menghadapi pemain seperti Megawati, membuat kami harus terus berkembang. Ini pengalaman berharga, sekaligus motivasi untuk bangkit di laga berikutnya. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Jakarta Pertamina Enduro sebagai salah satu tim yang paling diperhitungkan. Di sisi lain, elektrik PLN masih memiliki peluang untuk bangkit. Namun jelas bahwa menghadapi Megawati dalam kondisi terbaiknya adalah tantangan besar bagi tim manapun. Dengan performa yang semakin matang dan dominan, Megawati kini bukan hanya menjadi andalan timnya, tetapi juga simbol kekuatan dan determinasi di panggung Proliga musim ini. Final Four Proliga 2026 benar-benar penuh drama, menguras energi dan air mata, terutama ketika Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Electric PLN Mobile. Bagaimana tidak, saat seri Surabaya baru mulai di Jawa Pos Arena, Kamis 20 April 2026 lalu, secara dramatis, Jakarta Pertamina Enduro harus mengakui kekalahan dari Electric PLN dengan skor 2-3. Tiba saatnya laga di Gor Sritex Arena, Kota Solo. Minggu 12 April 2026 sore, Jakarta Pertamina Enduro seakan-akan menang mudah. 2 set awal berhasil disapu bersih. Namun, ternyata Jakarta Electric PLN bisa bangkit dan lagi-lagi memaksa Megatron atau Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan harus berjuang sampai set kelima. Untungnya, mereka kini berhasil menang 3-2. Pembalasan Jakarta Pertamina Enduro atas Jakarta Electric PLN tuntas. Tampak, setelah laga, Nurlaili Kusumah tak bisa menyembunyikan bahagianya hingga terlihat menangis. Irina Voronkova dan Megatron sampai harus menghiburnya. Hasil Final Four Proliga 2026, pertandingan penutup hari ketiga seri Surabaya yang mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro versus Popsivo Polwan.
Pertandingan yang merupakan laga ulangan Grand Final musim lalu itu berlangsung di Jawa Pos Arena Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 4 April 2026. Pada laga kali ini, kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan di pertandingan pertama turun dengan skuad terbaiknya. Namun Jakarta Pertamina Enduro yang bermain lebih baik berhasil membungkus kemenangan pertamanya. Anak asuh Bulan Kaslioglu itu pun sukses membungkam Popsivo Polwan lewat duel 4 set. Megawati Hangestri CS tanpa ampun menggasak Popsivo Polwan dengan skor akhir 3-1. Jakarta Pertamina Enduro yang turun dengan skuad terbaiknya dikejutkan Popsivo yang langsung tancap gas di awal set pertama. Bertumpu pada trio Arcela Nuari, Yonkai Rapena, dan Malwina Smarjek, Popsivo berhasil mengungguli JPE sejak awal set pertama. Namun, Jakarta Pertamina Enduro yang berstatus sebagai juara bertahan, secara perlahan berhasil memperkecil ketertinggalan. Sampai akhirnya, Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil membalikan keadaan dan menutup set pertama dengan kemenangan 25-18. Alih-alih bangkit, Jakarta Popsivo Polwan justru kian kesulitan pada set yang kedua. Banyaknya error yang dilakukan membuat mereka tertinggal dari Jakarta Pertamina Enduro sejak awal set kedua. Ditambah performa apik trio hitter Megawati Hangestri, Yonkai Rapena, dan Irina Voronkova semakin membuat permainan Popsivo sulit berkembang. Jakarta Pertamina Enduro pun sukses mengakhiri set yang kedua dengan kemenangan 25-19 atas Popsivo Polwan. Tak mengendurkan serangan, Jakarta Pertamina Enduro kembali tampil menekan sejak awal set yang ketiga. Namun, Popsivo yang tak mau menyerah begitu saja mencoba bangkit dan bermain lebih menyerang di set ketiga. Lewat Malwina Smarjek, Popsivo terus menempel ketat Jakarta Pertamina Enduro yang unggul sejak awal set ketiga. Secara perlahan, Popsivo Polwan pun sukses membalikan keadaan di pertengahan set ketiga dan bertahan hingga akhir, menang dan sekali kalah. Itulah hasil yang diraih Jakarta Pertamina Enduro pada pekan pertama Final Four Proliga 2026 di Jawa Pos Arena. Setelah kalah 2-3 di laga pembuka lawan Jakarta Electric PLN Kamis 2 April, tim juara bertahan Proliga itu unggul 3-1 atas Jakarta Popsivo Polwan Sabtu 4 April. Dalam laga terakhir, pelatih Pertamina Bulan Kaslioglu menilai timnya masih sering melakukan kesalahan. Ketika kami melakukan banyak kesalahan, konsentrasi pemain juga turun. Satu bola keluar, motivasi semua turun. Kami merasa siap, tapi begitu ada kesalahan seperti, "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" Situasi ini sangat buruk, keluhnya. Meski begitu, banyaknya kesalahan itu bisa dipahami. Sebab Bulan memang tidak punya cukup waktu untuk melatih sistem sejak kedatangan pemain anyar Irina Voronkova. Outside hitter asal Rusia baru tiba di Indonesia tepat di hari H pertandingan lawan Elektrik. Secara kualitas, Irina tidak diragukan. Dia merupakan pilar tim nasional Rusia yang telah tampil di Olimpiade. Pevoli 30 tahun itu juga punya pengalaman bermain di kompetisi tertinggi seperti Liga Champions Eropa dan kejuaraan dunia antar klub. Kami akan masukkan materi latihan satu persatu, dan memang kami tidak punya kesempatan untuk mengajarkan semuanya, tutur pelatih asal Turki tersebut. Namun, Bulan optimistis bahwa performa Pertamina akan semakin membaik hingga mencapai puncaknya menuju babak final. Satu persatu kami akan menuju final karena adaptasinya belum tuntas. Hari ini misalnya sudah ada peningkatan. Karena dia sudah mengerti setter, begitu juga sebaliknya, jelasnya. Sementara itu, oposit Pertamina Megawati Hangestri Pertiwi menilai Voronkova sebenarnya bisa beradaptasi dengan cepat. Kebetulan, Irina memang pernah main di Indonesia bersama Popsivo pada Proliga 2024. Pernah berlawanan dengan saya, terus dia juga ternyata ingat sama saya. Jadi kami nggak susah, komunikasi juga segampang itu sama dia, beber Mega. Kemampuan ditambah karakteristik Voronkova yang rajin memberi semangat juga menjadi tambahan motivasi. Kita tahu sendiri kan, dia sangat menggebu-gebu kalau bikin poin atau temannya yang bikin poin. Dia selalu kasih motivasi ke kami, jadi berpengaruh sama mental kami juga. Kadang yang kurang fokus, tiba-tiba kita langsung bisa fokus. Karta. Pertamina Enduro menambah kekuatan jelang babak Final Four Proliga 2026 dengan merekrut pemain tim nasional Rusia Irina Voronkova. Outside hitter berusia 30 tahun dengan tinggi 190 cm itu diharapkan mampu mendongkrak performa tim dalam upaya meraih gelar juara.
Kehadirannya menjadi bagian dari strategi tim untuk menjaga daya saing pada fase krusial kompetisi. Voronkova datang dengan bekal pengalaman internasional yang mumpuni. Ia baru saja meraih gelar juara bersama klubnya Shanghai Bright Ubers pada ajang kejuaraan nasional di Cina awal April 2026. Chef de Mission JPE Wery Prayogi menegaskan, perekrutan ini merupakan langkah strategis tim menghadapi persaingan di Final Four. Kehadiran Irina merupakan langkah strategis kami. Ia punya pengalaman dan karakter kompetitif yang sangat dibutuhkan. Kami berharap ia memberi kontribusi besar dan energi baru bagi tim, ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis 2 April 2026. Hal senada disampaikan pelatih Bulen Karslioglu yang menilai Voronkova sebagai pemain komplit. Irina adalah outside hitter yang komplit. Ia kuat dalam menyerang, solid dalam bertahan, dan berpengalaman di berbagai level. Kehadirannya akan meningkatkan kualitas permainan tim, kata Bulen. Sementara itu, Voronkova mengaku antusias memulai petualangan barunya di Indonesia bersama JPE. Ini kehormatan bagi saya bisa bergabung. Saya ingin memberikan yang terbaik, bekerja sama dengan tim, dan membantu meraih hasil maksimal di Final Four, ujarnya. Dengan tambahan kekuatan ini, Jakarta Pertamina Enduro semakin percaya diri menatap Final Four Proliga 2026. Kombinasi pemain berpengalaman dan energi baru diharapkan mampu membawa tim melangkah hingga meraih gelar juara. Tepat sehari sebelum Final Four Proliga 2026 resmi dimulai, Jakarta Pertamina Enduro (JPE) mengejutkan dunia voli Indonesia dengan sebuah pengumuman besar. Melalui akun Instagram resmi @mojisports, pada Rabu, 1 April 2026, manajemen juara bertahan itu mengkonfirmasi Irina Voronkova resmi bergabung dengan JPE untuk mengarungi babak paling menentukan musim ini. Bukan nama sembarangan. Voronkova adalah outside hitter asal Rusia berpostur 190 cm yang 2 tahun lalu, saat membela Jakarta Popsivo Polwan, menjadi top skor Proliga 2024 Putri dengan 275 poin. Ironisnya, 2 dari laga terbaiknya di Proliga 2024 adalah ketika ia menghancurkan JPE sendiri. Kini ia berdiri di sisi yang berbeda. Keputusan mendatangkan Voronkova bukan tanpa alasan strategis. Manajemen JPE memilih melepas Iana Sherban yang sebelumnya memperkuat tim di regular season dan menggantikannya dengan sosok yang sudah terbukti tampil luar biasa di panggung Proliga. Pelatih kepala JPE, Bulen Karslioglu, menilai Voronkova sebagai sosok yang mampu mengisi ruang yang selama ini belum sepenuhnya terisi di skuad JPE, yakni pemain asing yang bisa tampil konsisten di set-set krusial, sekaligus menjadi opsi serangan alternatif selain Megawati Hangestri. Dengan Voronkova, beban Megawati sebagai satu-satunya tumpuan serangan tim akan jauh berkurang. Sebelum menginjakan kaki di Indonesia, Voronkova sudah malang melintang di panggung voli dunia. Ia memulai karir profesionalnya bersama Dinamo Moskow, sebelum kemudian membela klub-klub elit Rusia seperti VK Lokomotiv Kaliningrad dan Dinamo Akbars Kazan, 2 tim yang secara reguler bersaing di fase gugur Liga Champions Eropa. Puncak karirnya adalah saat membela timnas Rusia di Olimpiade Rio 2016 dan Tokyo 2020, 2 ajang paling bergengsi di dunia olahraga. Di Volleyball Nations League (VNL) 2021, ia mencatatkan rata-rata 10,13 poin per pertandingan dengan efisiensi serangan 40,62% dan 12 service ace dalam satu turnamen, angka yang menempatkannya di antara outside hitter terbaik dunia saat itu.